ya, tanggal pendiriannya, kemudian pengesahannya, ya, akte perubahannya, ya, kemudian kepemilikan modal dasar dan setoran ini bisa Anda lihat nanti dari akte pendirian maupun akte perubahan terakhir. Jadi kalau Anda mau mengisi ini di tahun 2019, Anda lihatlah akte perubahan terakhirnya nomor berapa, kemudian modal dasarnya berubah nggak, modal yang tempatkan disetorkannya berubah nggak, kemudian pengurusnya siapa di situ. Ini pemegang sahamnya. Nah, kemudian kalau setelah daftar pemegang saham, ada dengan struktur organisasi dan pemegang sahamnya. Jadi ini di apa namanya itu sudah sampai ke sebenarnya nanti di tengah-tengah sini teman-teman ini ada yang di hide ini ya, kelihatan ini. Ini kan langsung usul ya. Langsung usul ya, seharusnya tidak langsung usul ya. Jadi nanti di sini sebentar ya. Walah, LHP-nya nggak ada yang komplit ya. Kemarin tuh ada LHP yang komplit nggak sih? Saya masih nggak ada ya, langsung ringkasan ya. Saya juga baru tahu nih bahannya ini ternyata hanya simpel-simpel ya. Nah, saya ambil dulu yang kosong. Kelihatan nggak teman-teman? Ini yang kelihatan. Saya coba tampilkan yang tapi dalam rangka tax amnesty ya. Nah ini teman-teman.
Jadi kalau tadi di atas ini hampir sama ya, susunan tim dan sebagainya, langkah penghentian teks amnesti ya. Identitas wajib pajak hampir sama. Cuma kalau identitas wajib pajak tadi agak komplit ya, sampai dengan apa namanya pengurusan dengan sahamnya. Jenis wajib pajak, kewajiban bedanya tadi sama yang sekarang ini, kalau sekarang lebih simpel, pengurusan nggak ada, sampiran pengurusnya ya. Kemudian tapi kalau nanti seharusnya KKPL yang tadi kan terpotong ya, jenis pajaknya ini harusnya ada, gambaran kegiatan usaha ini harusnya ada. Kemudian bagian pohon pemilikannya, sampai nanti bisnis kegiatan usaha dia seperti apa, mulai dari pengendalian internalnya, kemudian sistem akuntansi yang dia gunakan, ini semuanya tercapture di dalam laporan kita. Jadi ini bisanya tahu dari mana Pak? Nanti kita waktu ambil keterangan kepada pembagian pembukuan atau direksinya, direkturnya. Nah, di sini nanti sistem akuntansinya seperti apa, pengendalian internalnya bagaimana, kita akan bisa memetakan apakah memang wajib pajak ini perlu kita fokuskan di salah satu atau enggak. Ya, biasanya kalau pengendalian internal sudah cukup baik, tidak terlalu mendalam. Even juga kadang-kadang itu sebagai celah juga sama mereka. Celah artinya mereka coba untuk apa namanya, untuk melihat seakan-akan sudah patuh semuanya, sehingga diperiksanya dasar-dasarnya saja, padahal di dalam itu berantakan. Ini kadang-kadang kamuflase dilakukan oleh wajib pajak. Jadi jangan terpengaruh juga, tetap lakukan pemeriksaan saja meskipun pengendalian internalnya sudah cukup baik ya. Kemudian pelaksanaan pemeriksaannya. Nah, buku catatan. Kan kalau buku catatan ini kita ketahui nanti kita akan membuatkan itu surat berita acara lengkap atau tidak kan. Nah, kalau misalkan lengkap nanti tercantum di sini teman-teman, yang dipinjamkan apa, kemudian ada atau tidak, kemudian di bawahnya ini kita seharusnya di bawahnya sini nanti kita declare adalah bahwasanya bukti atau dokumen yang dilakukan peminjaman sudah dilengkapi oleh wajib pajak sepenuhnya sesuai dengan BA tersebut ya. Materi yang diperiksa kita lihat di sini ini berdasarkan audit plan. Jadi kalau di sini kan berarti ada dua nih, PPh Badan sama pasal 21. Nah, PPh Badan apa saja fokusnya? Ternyata semuanya ini ada offset, HPP, operating expense sampai dengan other income ya. Nah, dijelaskan di sini sesuai dengan audit plan. 21 itu biasanya kualisasi dengan objek pajak ya. 23 pasal 4 dan 2 dan PPN. Berarti ini audit semuanya. Kronologis pemeriksaannya di sini di clear ya. Daftar lampirannya. Nah, kalau nanti misalkan uraian hasil pemeriksaannya, nah di uraian hasil pemeriksaan ini teman-teman, ini nanti di declare ini omsetnya seperti apa, tapi secara ringkas saja ya. Ini kan kalau uraian pemeriksaan ini karena terkait sama teks amnesti ya. Tapi kalau nanti tidak terkait sama teks amnesti, harusnya lebih lengkap lagi. Jadi nanti KKP itu kayak dituangkan di situ. Saya coba lihat, ini lebih lengkap. Yang beran bersama ya. Karena judulnya TA ya. Ini teman-teman ya. Saya tadi mikir LHP-nya sudah lengkap semua, ternyata enggak ya. Kemarin yang saya bagikan tuh nggak ada yang lengkap ya, sampai tengahnya ya. Udah coba-coba dibuka. Cemil itu aja ya. Cemil itu ya nggak terlalu lengkap ya. LHP ringkas tadi kan, Cemil kan. Ya LHP Cemil ini memang satu aja, tengahnya nggak dimasukkan. Dia kan tadi kita lihat di sini kan, ini 4 sudah usulan pemeriksaan. Ya kan, padahal seharusnya ada 3 dan apa namanya itu, ada nomor 3 dan 2-nya nggak disebutkan ya. Ini kan 1 nih langsung bagian umum, ini langsung 4. Harusnya dalam 2 dan 3.
dua itu biasanya adalah terkait dengan hasil pemeriksaannya. Hasil pemeriksaannya itu yang seperti KKP ya, itu di tengah-tengah. Kemudian 3 itu berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan. 4 itu baru usulan, gitu ya. Nah, kemudian tapi kalau seingat saya itu pernah saya lihat di slide mana ya? Saya susulin deh. Masih KKP ya, belum stop share screen ya. Di soal yang saya share itu ada menu 7 KKP, LHP, dan Nothit ya teman-teman. Modulnya ini dia, yang buat Pak Tatan Jakarta Jaya. Ini ada juga sebagai penguji kalian ya. Masalah ya. Ini beliau yang buat. Nah, di dalam sini beliau sempat buatkan itu sampai judul KKP-nya per detil, sampai contoh soalnya ini contoh KKP-nya. Hanya memang pada saat LHP-nya juga terputus beliau. Di sini juga atas LHP bentuknya itu utuh juga sih sebenarnya. Nah, cuma nanti di LHP itu sama seperti, jadi kalau tadi poin 1 Romawi itu umum, nanti kemudian yang nomor 2 Romawi itu hasil pemeriksaan. Nah, hasil pemeriksaan itu teman-teman nanti dimasukkan ini PPh badannya, kemudian nanti peredaran usaha PPh badan, sumber pengujiannya, pos-posnya, ini langsung kolomnya kecil, pengujiannya apa.
penjelasan koreksi. Seperti ini saja sebenarnya di laporan nanti. Kemudian nanti yang KKP B2. Nah, ini yang dimaksud dengan isi sebenarnya, teman-teman. Isi yang terpotong tadi, yang di cemilan tadi kan 1 Romawi langsung 4 ya. 4 itu kan kesimpulan langsung. Nah, di nomor 2, 2 Romawi dan 3 Romawi, 2 Romawi itu hasil pemeriksaan, 3 Romawi itu hasil ikhtisar. Ikhtisar hasil pemeriksaan. Saya bingung, kelihatannya saya dulu pernah buka itu, tapi di mana ya? Tapi ada detail kok ikhtisar hasil pemeriksaan dan sebagainya. Nah, jadi kalau di tengah-tengah itu hasil pemeriksaannya itu salah satunya ini harga ada peredaran usaha, kemudian ada harga pokok penjualan ya. Nah, di sini kita lihat sumber pengujiannya itu ada SPD tahunan, raca, laporan laba rugi, buku besar, buku pembelian ya. Pengujian yang dilakukan ya, pos-posnya apa saja. Ini kan berarti sesuai dengan KKP kita. Kemudian simpulannya langsung akhirnya, HPP-nya bagaimana, kemudian penjelasannya. Berbeda dengan KKP, KKP itu setiap ada referensi, itu kan ada kertas kerjanya berikutnya. Tapi kalau di laporan, kenapa harus simpel dan ringkas? Karena dia sudah resumenya di sini. Jadi referensinya boleh dicantumin Pak, boleh, silakan. Sehingga nanti kalau orang memerlukan referensi itu akan mereferensinya ke KKP. Gitu ya. Jadi di sini ada kesimpulannya hasilnya apa, kemudian simpulannya inilah dituangkan dalam bentuk Excel-nya. Makanya saya sampaikan tadi, LHP di dalam pemeriksaan itu kebanyakan adalah Excel, bukan Word. Ya. Kemudian di sini ada penjelasan sama dasar hukum kenapa dikoreksi. Nah, dari biaya usaha lainnya sama seperti itu juga. Jadi dia sudah langsung bukan KKP per KKP, tapi sudah langsung resumenya di sini. Sumber pengujiannya apa? Hasil dari luar usaha. Nah, jadi detail, penyesuaian fiskal positif, negatif, tapi memang akun-akunnya ini menyesuaikan yang kita buat di KKP. Ini yang dimaksud dengan daftar isi, bagian isi. Bagian isi itu memang disesuaikan karena menyesuaikan dengan KKP-nya. Ini kemudian ada objek 21. Di sini 21-nya, kalau kita nguji 21, 23, 4 ayat 2, PPN-nya. PPN kita menguji dengan apa? Misalkan rekening CIMB Niaga nih, ada rekeningnya, kemudian buku besar, buku penjual, dan sebagainya. Metode langsung atau metode langsung, simpulannya. Ya, nah di sini kita lihat di sini apakah dia menguji metode ekualisasi Pak atau bukan Pak. Nah, kalau pengujian itu sudah adanya di KKP. Sementara di LHP itu sudah hasil akhir. Jadi di sini langsung berapa menurut wajib pajak, berapa menurut pemeriksa, selisihnya berapa. Penjelasan atas koreksi itu adanya di KKP. Ya, maksudnya detail angka-angkanya itu di KKP. Tapi penjelasan atas koreksi itu kita copy paste dari KKP di sini. Kenapa koreksi itu terjadi? Beserta nanti STP-nya kalau ada kredit pajak, ya. Dan nanti sebenarnya setelah nanti ini nomor 2, ya, ada nanti nomor 3 ikhtisar namanya teman-teman. Ikhtisar itu sudah seperti tampilan seperti closing. Closing itu kan ada ikhtisar hasil pemeriksaan. Ada menurut wajib pajak, ada menurut Fiskus, ada menurut wajib pajak pada saat LHP konsep. Kemudian risalah nanti ada menurut wajib pajak dan bisa pajak, koreksi lagi. Nah, itu dituangkan dalam bentuk namanya 3 Romawi. 3 Romawi itu risalah. Nah, risalah itulah kayak summary. Summary meskipun memang summary itu ada sendiri lagi nanti worksheet-nya gitu ya. Jadi setelah ikhtisar itu di 3 Romawi, baru nanti ada kesimpulan usul dan kesimpulan berupa usulan. Nah, ini di akhir teman-teman, usulan itu ada itu terkait dengan usulan apa saja, ya. Usulannya berupa tadi kalau di KKP yang dipunya Pak Tapan tadi kan berarti ada PPh badannya, kemudian ada withholding-nya, ada PPN-nya. Withholding pun nanti dipisah teman-teman, tidak bisa withholding 1 SKP. Tergantung nanti withholding tax-nya apa. Withholding tax atas pasal 21, berarti nanti SKP PP 21 berapa jumlahnya sekian. SKP PPh 23 jumlahnya sekian. SKP misalkan atas PPh pasal 15 sekian. Sampai nanti SKP PPN jumlahnya sekian. Di total jumlahnya sekian. Nah, dari dasar usulan ini teman-teman nanti diinput menjadi namanya nota penghitungan, note hit.
Ya. Nah, supaya yang tahu Pak, berapa sih not hit-nya dari penghitungan ini? Berarti kita mereverse ke KKP. Nah, KKP-nya bagaimana Pak? Kalau seandainya KKP itu belum risalah. Nah, kan tadi ada KKP hasil risalah. Kan gitu. Jadi, LHP konsep dibarengin sama KKP konsep. Masuk berbarengan sama SPHP, ke kepala unit. Kepala unit nanti approve, SPHP-nya disampaikan kepada wajib pajak. Setelah disampaikan itu ada risalah, ada pembahasan kan, closing conference. Nah, pada saat closing conference itu teman-teman, itu kan nanti akan ada risalah, ikhtisar hasil pembahasan akhir. Nah, ikhtisar hasil pembahasan akhir itulah nanti dituangkan kembali apakah merubah dari KKP dan LHP atau tidak. Kalau misalkan merubah, berarti nanti ada KKP tambahan lagi hasil pembahasan akhir. Tergantung di mana nanti teman-teman koreksi dispute-nya dengan wajib pajak. Misalkan wajib pajak menerima atas koreksi PPh badan, tetapi tidak menerima atas PPN. Maka nanti KKP yang berubah adalah KKP PPN. Jadi ada KKP awal PPN dan KKP atas hasil pembahasan. Nah, karena ini dampaknya ke KKP, berarti nanti di laporan net itu juga nanti dibuatkan koreksi atas PPN sekian, kemudian berdasarkan hasil pembahasan dengan wajib pajak sekian. Oke ya. Nah, di sini nanti ini di usulan berapa jumlahnya. Kemudian kata-kata ini nomor 2 ini memang selalu ada. Apabila di kemudian hari ternyata dapat data baru atau data semula yang belum terungkap atau bahasa kita adalah novum, ya, atas usulan hasil penyelesaian tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti di sini dia merujuk kepada pasal 15 Undang-Undang KUP. Nah, tadi ada susunan tim di sini disusun oleh timnya, ya. Kemudian ditelaah oleh supervisor, ada mengetahui kepala unitnya di sini. Jadi ya teman-teman ya, contoh tadi kalau kita mereverse ke di sini. Jadi bagian awal itu bagian depan tadi umum. Bagian umum itu ada berarti identitas wajib pajak beserta apa namanya itu bagian-bagian dalaman dari wajib pajak itu. Kemudian daftar isi itu KKP LKP sekian, itu tadi kan daftar isi berapanya. Bagian akhir berupa nanti dokumen-dokumen sebagian tercantum dalam daftar lampiran. Dokumen ini dilampirkan, ada kebanyakan sih nggak asli ya, karena aslinya itu akan dipulangkan kepada wajib pajak. Ini bagian isi LHP. Isinya itu berupa pernyataan pemeriksa, penugasan pemeriksa, identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakannya, daftar buku catatan yang pinjam, daftar lampiran, pelaksanaan pemeriksaan, kronologisnya, pada saat memeriksa minjamnya itu bagaimana, wajib pajak dengan itikat baik atau tidak, melakukan penolakan atau enggak, terus kemudian materi yang diperiksa ini itu biasanya ngikutin dari audit plan atau audit program, ya. Nah, kalau dia mau nambah Pak, ya nggak apa-apa, ya. Jadi yang wajib dulu kalau misalkan dia mau melakukan penambahan nggak apa-apa. Kemudian hasil pemeriksaan ini yang saya sampaikan tadi itu adalah ikhtisar hasil pemeriksaan seperti apa yang saya contohkan tadi di dalam punyanya Pak Tatang, uraian hasil pemeriksaan. Kemudian data informasi yang diproduksi beserta nanti usulan pemeriksaan. Sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Pak, saya mau itu Pak, request Pak. Pak, Request apa? itu apa kan tadi karena kan setelah bikin KKP terus bikin LHP awal, maksudnya yang belum dilakukan closing conference kayak Pak, kan dua-duanya dibikin dulu terus ada SPHP terus disampaikan ke WP untuk dilakukan closing conference. Itu saya membayanginnya masih belum ada gambaran Pak terkait dengan misal KKP setelah
closing conference-nya yang berasal dari risalah itu bentuknya seperti apa, apakah kertas kerjanya itu sama, terus nanti cara menjelaskannya di LHP itu seperti apa, saya masih belum terbayang aja sih Pak, begitu. Oke, sebentar ya Mas, saya coba tampilkan yang contoh risalah dulu ya. Nah, SPHP itu kan seperti ini ya teman-teman ya. Ini form depannya nih. Nah, let's say lah teman-teman udah buat KKP kemarin kan. Nanti kan akan dimasukkan ke dalam LHP ya teman-teman ya. Nah, kemudian pada saat konsep LHP beserta KKP itu kan harus dimasukkan kepala unit beserta SPHP ini teman-teman. Jadi nanti SPHP ini sudah masuk ke kepala unit berdasarkan perincian mengingat hasil pemeriksaan tersebut. Ini bahasa formilnya, tanda tangan kepala kantor. Nah, kemudian nanti SPHP ini pasti lampirannya adalah daftar temuan teman-teman. Daftar temuan itu ada di sini nih. Nah, ini contoh daftar temuan nih. Ya kan? Inilah nanti disampaikan kepada wajib pajak. Ada temuan-temuan sebagai berikut. HPP ada koreksi 1 miliar. Kenapa dikoreksi 1 miliar? Karena buktinya seperti ini, melanggar pasal 12 ayat 3 untuk pasal 4 ayat 1. Kemudian ada HPP. Kenapa HPP? Karena begini, kan gitu ya. Ini daftar temuannya. Ini kan daftar temuan ini sudah dimasukkan pada saat konsep LHP ya teman-teman ya. Nah, kemudian kan SPHP ini disampaikan kepada wajib pajak. Ketika kepada wajib pajak disampaikan, maka nanti ada closing conference, yaitu pembahasan akhir. Pada saat pembahasan akhir kepada wajib pajak, maka kita sampaikan namanya risalah pembahasan akhir. Maka temuan kita yang ada di daftar temuan sebagai lampiran dari SPHP itu, kita tuangkan dan kita bahas dengan wajib pajak dengan namanya ada risalah pembahasan. Risalah pembahasan ini nanti akan ditandatangani oleh wajib pajak beserta pemeriksa pajaknya. Ya, ada koreksi seperti ini kata dia. Kan tadi kan koreksi PPh badannya, dasar koreksi seperti ini. Kemudian ditanya tanggapan wajib pajak. Wajib pajak menanggapinya apa? Terhadap koreksi tersebut, wajib pajak setuju. Kalau setuju berarti tidak ada yang berubah, ya kan? Pendapat pemeriksa bagaimana? Ditanyakan juga, iya. Siapa tahu dia berubah pikiran setelah mengkoreksi. Maka kalau dia bilang setuju, setuju juga. Sehingga tanggapan wajib pajak pada pembahasan akhir, setuju. Kemudian ada koreksi lagi di sini ya. Ini setuju semua soalnya ya. Mana yang tidak setuju ya. Setuju semua mas, kurang seru dia. Ada perlawanan dari wajib pajak ya. Nah, saya contoh lah deh. Bagaimana kalau seandainya Pak, ternyata koreksi PPh badan ini dari 1 miliar ini, wajib pajak bisa menunjukkan bukti bahwasanya 1 miliar itu bukan 1 miliar Pak. Berarti berapa? Harusnya cuma 400 juta. Nah, setelah ditelusurin bukti-buktinya, akhirnya pemeriksa juga setuju 400 juta. Turun. Karena apa? Wajib pajak menunjukkan bukti-bukti yang lengkap.
Ya, berarti waktu proses pengujian kita kemarin belum dilengkapi oleh wajib pajak. Nah, pada saat pemeriksaan closing risalah ini, berarti kan di sini turun nih koreksinya dari 1 miliar menjadi 400 juta. Ya. Tentunya nanti pada saat kita melakukan kan tentunya nanti kembali lagi tuh ke dalam risalah. Nah, dari risalah ini kan nanti muncul namanya ikhtisar. Ya kan, ikhtisar hasil pembahasan akhir. Ya, ikhtisar ini summary-nya, teman-teman. Jadi dia cuma bentuk angka-angka saja sudah. Nah, tapi ada di sini, ini nanti ikhtisar ini ditandatangani oleh wajib pajaknya, kemudian tim pemeriksaannya di sini. Nah, wajib pajak dapat nggak Pak? Dapat. Risalah ini pun dapat. Risalah yang tadi itu barang-barang dapat. Jadi dia dapat 2, risalah pembahasan dan ikhtisar hasil pembahasan akhir. Nah, dari dasar ini teman-teman, karena sudah disetujui bersama, sepakati bersama, berdasarkan bukti yang ada dan aturan hukum yang ada, maka karena di sini sudah ada kesepakatan bersama dalam konteks temuannya ada, dibantah wajib pajak dan wajib pajak bisa buktikan ya, maka kan berdampak kepada KKP kita kan. Nah, tadi KKP mana sih yang berubah? Omset Pak, peredaran usaha dari temuan kita misalkan tadi 1 miliar koreksinya, yang ini tadi ya, koreksinya kan, ternyata turun Pak, menjadi 400 juta koreksinya. Maka ini juga sama Mas, di print ulang satu lagi, tapi yang berbeda adalah di sini Mas. Di sini nanti kesimpulannya adalah peredaran usaha dalam kurung. Nah, biasanya itu ada 2 versi, kalau saya dulu tuh di dalam kurung, ikhtisar berdasarkan ikhtisar hasil pembahasan akhir. Ini cuma ditambahin aja di sini. Nah, di sini ikhtisar hasil pembahasan akhir ini peredaran usahanya menurut wajib pajak 15,6, menurut kita kan tadi dia turun kan dari 1 miliar menjadi berapa nih harusnya? Menjadi misalkan 400 juta itu berarti berapa ya? 16M, Pak. 16M persis kan? Berarti di sini hanya berubah menjadi 16M saja. Sehingga koreksinya menjadi 400 juta. Nah, kita jelaskan di penjelasan ini. Berdasarkan berita acara pembahasan akhir, wajib pajak dapat melakukan menunjukkan bukti-bukti dan membantah atas hasil temuan tersebut dengan dasar hukumnya sebagai berikut. Buktinya sebagai berikut. Atas bukti yang disampaikan oleh wajib pajak dan dasar hukum yang disampaikan wajib pajak, pemeriksa setuju dengan wajib pajak sehingga koreksi menjadi 400 juta. Jadi KKP ini di print satu lagi Mas, tapi sudah ada judulnya beda, ikhtisar hasil pembahasan akhir. Gitu ya Mas. Jadi KKP-nya 2 Pak untuk B1. Iya, B1 KKP-nya 2. Gitu ya. Nah, sampai nanti KKP, berarti KKP PPh badannya juga berubah Pak. Berubah. Jadi nanti KKP PPh badannya pun nanti ditambahkan KKP PPh badan dalam kurung ikhtisar hasil pembahasan akhir. Jadi orang akan membacanya tahu, oh ini KKP setelah pembahasan akhir. Yang sebelumnya mana? Ada di belakangnya. Itu dia. Sampai nanti ke induk. Induk berdampak nggak Pak? Dampak. Karena kan induk juga nanti berubah. Gitu ya. Ini dia. Jadi karena adanya risalah pembahasan tadi. Nah, tadi kita tadi kan di sana ada namanya seperti lembar pengawasannya atau review sheet ya. Nah, review sheet ini kapan sih Pak dimasukkan? Review sheet ini dimasukkan teman-teman ketika KKP tadi LHP konsep, pada saat konsep LHP, KKP beserta SPHP dimasukkan. Itu biasanya review sheet-nya ada teman-teman. Kan biasanya itu summary tadi dimasukkan tuh. Ya. Summary itu seperti sini nggak ada pula ya. Nah, di sini itu dimasukkan. Jadi summary di depannya, jadi kepala unit itu tinggal membaca sekilas, dia pikir ada yang pengen direview sama dia akan melihat nanti LHP-nya. Ketika di LHP, itu dia mengatakan harusnya ini diuji. Maka supaya ini tercantum teman-teman, maka nanti di sini adalah review sheet-nya itu, ini review sheet untuk supervisor ya. Nanti ada review sheet sebenarnya untuk kepala unit teman-teman.
Nah, ini dia teman-teman. Jadi revisit itu ada dua, revisit dari kepala UP2, ya, dia menambahkan uraiannya apa, diparaf sama dia tanda tangan. Nah, nanti kita di sini menindaklanjutinya apa? Apakah teman-teman sudah menguji atau belum? Hasilnya apa? Nanti di sini disampaikan teman-teman. Ini biasanya tulis tangan, Pak, tulis tangan. Kan jadi kelihatan recordnya. Nah, ini review sheet ketika antar pemeriksa teman-teman ya. Jadi ini ada supervisor, ada ketua tim sama anggota. Kalau tadi review sheet kepala unit dengan pemeriksanya. Nah, di sini ada lembar pengawasan. Lembar pengawasan itu apa? Nah, lembar pengawasan itu dimasukkan mulai dari nota dinas penunjukan supervisor, penyampaian usulan, program pemeriksaan, sampai semuanya kedetek di sini teman-teman. Tanggal per tanggalnya. Ini lembar pengawasan. Kalau sekarang kan lembar pengawasan ini kayaknya saya nggak tahu masih dipakai atau enggak. Karena sekarang sudah ada Nadine ya. Naskah dinas, naskah dinas elektronik. Kalau dulu tuh pakai ini manual. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nah, ini SCLHP ya, tujuan pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan itu hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan. Pemeriksaan, contoh pernyataan LHP atas pemeriksaan selain data konkret ya. LHP selain data konkret itu kan simple ya. LHP nggak banyak banget, karena yang diuji cuma data konkret itu saja, gitu loh ya. Nah, berarti kalau selain data konkret itu berarti atas pemeriksaan yang biasa ya. Biasa itu berarti menguji semuanya. Nah, ini ada pernyataan di sini, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan administrasi dalam laporan ini, terdapat data baru, atau data yang sebelum belum lengkap, ini berarti novum, yang pada saat usulan tadi kan ada dia statement ini, maka nanti ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku. Isi lapor LHP mencantumkan pernyataan pemeriksaan, tujuan pernyataan pemeriksaan itu seperti apa, kemudian untuk data konkret seperti apa. Tapi yang pasti poin akhir itu selalu ada, poin yang terakhir itu yang ini terkait sama novum, teman-teman. Kemudian isi LHP, informasi penugasan. Ini yang paling depan tadi ya teman-teman ya. Susunan tim dan sebagainya tadi paling atas. Kalau kita lihat di contoh LHP. Nah, isi LHP sendiri, identitas wajib pajak, ya, orang pribadi. Ini contoh tadi ya, bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakannya. Informasi itu maksudnya gini teman-teman. Biasanya saya coba tunjukkan kembali ya. Cara ini memang LHP-nya nggak komplit ya. Nah, informasi itu teman-teman. Di tengah-tengah sini biasanya teman, di atas sini. Nah, di gambar kegiatan usaha, terus nanti kemudian ada gambar kegiatan usaha itu, setelah itu ada data keuangan, wajib pajak, data hak utang, kemudian data perpajakan wajib pajak. Mulai dari data perpajakan itu, mulai dari data pembayaran pajaknya, kemudian SPT badannya seperti apa, sampai nanti di ini SPT masa PPN-nya, sampai nanti sebenarnya di bawah sini itu ada daftar tunggakan. Jadi daftar tunggakan itu seperti tadi di slide tadi,
ya, ada daftar tunggakannya, kemudian data apa saja. Data apa saja itu maksudnya apa, Pak? Kan biasanya ketika kita periksa, AR itu akan ngeprint tuh. Dan atau namanya istilahnya kalau di sistem pajak itu alket, keterangannya. Kemudian laporan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya seperti apa. Kalau ada permintaan bantuan tenaga ahli itu berupa apa? Ya, ini dia misalnya. Ini tadi yang ada di slide-nya. Saya coba kembali ke slide-nya. Ini dia tadi ya. Jadi tadi di tengah-tengah itu sebenarnya tadi. Kemudian isi LHP, daftar catatan buku yang dipinjam. Tadi kan sudah saya dicontohkan tadi ada ya. Nah, di sini nanti berdasarkan BA ya teman-teman ya. BA pemenuhan data. Isi LHP, daftar lampiran wajibnya, LHP data konkret, surat panggilan. Memang agak sedikit bingung kalau teman-teman memang nggak melihat langsung ya. Coba nanti teman-teman browsing saya rasa ada KKP integrasi kali ya. Saya nggak tahu punya nggak ya KKP integrasi. Moga-moga sih ada. Apa di harddisk saya satu lagi. Maklum sudah hampir 5 tahun meninggalkan dunia pemeriksaan. Kalau dulu mainannya Excel terus, sekarang mainannya Word plus saya. Jadi memang kelihatannya KKP-nya doang, LHP-nya nggak ada. Nanti saya minggu pertama berikutnya lah ya. Saya saya coba tampilkan LHP-nya ya. Memang agak sedikit Anda meraba-raba bentuknya kayak apa sih Pak, kan gitu ya. Kalau nggak melihat langsung rangkaian ini ya. Ini hanya gambaran sekilas saja ya, teman-teman. Ini kalau data konkret ya. Nah, tadi kan ada data quality assurance ya di sini ya. Berarti kan kalau tadi kan sampai dengan pembahasan wajib pajak saja. Kalau bagaimana kalau seandainya pada saat pembahasan ternyata nggak setuju lagi Pak, naik lagi. Berarti KKP-nya ada berapa macam Pak? Ada 3. KKP awal, KKP risalah pembahasan, KKP quality assurance. Gitu ya, KKP quality assurance. Jadi jejak itu akan terekam, terrekodnya. Nah, sampai tanggal risalahnya. Nah, materi yang diperiksa, isi LHP. Memang ini harusnya dilihat langsung ya ke LHP-nya ya, karena ini cuma statement-statement saja di slide ini ya. Nah, ini nota penghitungan teman-teman ya. Kalau HP-nya belum nemu, not hit-nya aja dulu. Nota penghitungan tuh formatnya persis sama kayak SKP. Gitu ya, namanya aja nota penghitungan ya. Jadi nanti formatnya persis kayak SKP, sehingga nanti dari not hit itu akan nge-link ke SKP. Dan nge-link ke SKP, nanti SKP tercetak seperti itu. Yang tanda tangan di kepala kantor. Nah, ini kode noted itu ini. Karena nanti ini ingin ke sistem teman-teman, formulirnya nomor berapa. Ya. Rangkap berapa ini ke sistem teman-teman. Ini untuk PPN, PNBM, biaya materai. Nah, ini nota penghitungan teman-teman. Contohnya. Jadi nanti dia nota penghitungan atas pajak penghasilan apa? PPh badan ya, atau PPh pasal 21, 22, 23 atau orang pribadi. Nah, dari situ akan kita lihat final atau tidak final. Kalau tidak final, maka nanti jenis pajaknya apa? Ini kemungkinan withholding tax ya. Kemudian untuk jenis pajaknya, jenis ketetapannya, apakah SKP, apakah SKPKB, dan sebagainya. Berarti ini bisa dikopi beberapa kali Pak diisi, ya. Karena nanti yang membedakan nanti adalah jenis pajaknya di sini, final atau non final, kemudian nanti jenis ketetapannya.
Kalau misalkan di dalam satu sprint itu ternyata ada SKPLB atas PPH badan dan SKPN atas PPN, ya berarti nanti di sininya berbeda juga nanti teman-teman. Dan di sini juga berbeda. Dasar penetapan penerbitan ketetapan ada dua, pemeriksaan bukti permulaan, penelitian, pemeriksaan atau pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan. Kok pemeriksaan bukti permulaan bisa di SKP, Pak? Iya, dulu bisa, teman-teman. Atas perbuatan pasal 38 yang alfa itu di SKP pasal 13A. 13A itu dendanya 200%. Cuma dengan undang-undang Omnibus Law, ya, Omnibus Law kemarin, SKP pasal 13A itu SKP pasal 13A itu dihapus ya, sehingga nanti di sini tidak akan mungkin lagi atas pemeriksaan bukti permulaan. Harusnya sudah tidak ada lagi. Dasar hukum ketetapan pajaknya itu nanti pasal 13A, 13A kan, itu 13A berarti terkait sama ya. 15 berarti 15 ini berarti harus SKP KBT, 15 ayat 3K ada denda atau enggak, 17 LB ya, atau 13 ayat 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Nah, di sini masa pajaknya, tahun pajaknya, kemudian ini notif ya teman-teman. Ini makanya saya bilang tadi ini kemungkinan notif output. Kenapa nota penghitungan output? Karena di sini pajak penghasilan, di sini nggak ada PP orang pasal 25 atau 29 teman-teman. Di sini hanya withholding tax semuanya. Nah, di sini notif outputnya berarti 21-nya apa? Ya, ini berarti notif output atas 21 ya. Sampai nanti masa berapa yang harus dibayar terbilangnya dihitung dan diteliti. Ini parafnya pemeriksa ya. Ini atas PPN teman-teman. Nah kalau PPN formatnya itu berbeda. Di sini nanti ada apakah atas penyerahan BKPK, pemanfaatannya kah, atau yang lainnya. Nah nanti kita input teman-teman. Tahun pajak 2006 dan sebelumnya PKP yang bergagal produksi. Ini kan ada tambahan ya sejak 2010 ya. Kemudian jenis penetapan pajaknya sama apakah SKP, SKPLB, SKPLB. Ya. Nah, di sini beda tampilannya dia. Karena ini PPN pasti ngikutin seperti yang ada di SPT masa PPN. Ya, wajib pajak, fiskus. Kalau ada pembahasan akhirnya disetujui atau enggak. NBM ya. Sampai sini mau didiskusikan teman-teman. Jadi terkait sama notif tadi ya contohnya ya. Kalau HP nanti saya coba carikan teman-teman HP-nya sehingga nanti teman-teman nggak meraba-raba. Ada yang mau didiskusikan teman-teman sampai di sini? Pak, memastikan Pak. Berarti tadi satu notif, outputnya satu ketetapan ya Pak ya? Ya, notif itu nggak bisa digabung. Oh, okay. Dan STP satu ketetapan dan satu atas objek pajak. Satu jenis pajak. Jadi kalau PPH badan ya satu notif. Nanti PPH badan yang mana nih? SKP apa STP kan gitu. Nah, nanti PPH badan SKP satu notif. PPH badan untuk STP-nya satu notif lagi. Ternyata STP-nya itu dalam satu tahun itu ada 5 masa, ya 5. Jadi STP-nya ada 5, SKP-nya 1. Karena dia per masa, gitu ya, inputnya. Jadi di dalam uraian hasil pemeriksaan, di dalam laporan itu, bisa panjang banget dong Pak. Iya, bisa 20. Kadang-kadang. Kenapa 20 itu? Dia meriksa all taxes. Misalkan all taxesnya apa? Atas PPH badan, kemudian PPN, kemudian atas PPH badan, withholding tax-nya 21, 23 misalkan ya. Nah, kemudian atas PPN. Itu SKP-nya baru. STP-nya kan per bulan. PPH badan nanti permasanya sendiri. 21 permasanya sendiri lagi. STP loh ya. Nanti PPH 23 permasanya lagi dianggap nggak lapor. Otomatis kan kalau ada temuan, itu kan pemeriksa menganggap selalu ada STP-nya kan. Berarti dianggap tidak lapor. PPN juga demikian. PPN nanti, ya berarti dia tidak pernah lapor omset. Berarti akibat tidak lapor omset, dampaknya juga ke pasal 9 kan.
Jadi bisa sampai 20 ketetapan pajak, teman-teman. Ya. Ada lagi mau didiskusikan, teman-teman? Saya tadi belum ngambil apa namanya screenshot ya. Belum ngisi absen juga saya. Sudah pada ngisi absen, teman-teman? HP saya rusak, jadi saya pakai HP tab saya. Ada yang mau diskusikan, teman-teman? Sembari nunggu saya ngisi absen. Pada sehat semua kan?
Ini kelas berapa ya Mas ya? 69. Pertemuannya ke-11 ya. Berapa pertemuan kita? Oh, 3 lagi ya. Kenapa ya? Kelas 1 lagi itu saya susah banget ngisi. Sampai sekarang saya belum bisa ngisi. Dan pokok bahasan ini siapa sih ngisi? Kalau yang di kelas 69 ini ada terus. Tapi kalau yang satu lagi kosong, kenapa ya? Beda-beda adminnya kali ya. Admin dari stand-nya. Nah ini bisa nih. Ini kalau yang 610 gagal terus. Sudah absen semuanya ya. Yang tadi Mbak siapa yang sakit Mbak? Mbak Aulia ya. Sudah absen kan ya? Absen aja nggak apa-apa. Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Atau terkait dengan KKP yang teman-teman buat kemarin? Nggak apa-apa, biar kita bahas mumpung ada waktu. Silakan, siapa yang mau menyampaikan KKP yang kemarin? KKP yang belum dibahas kemarin PPN-nya ya? Sama PPH ya? Atau sudah semuanya? Sudah semua sama PPN-nya ya? Ya, ya, ya. Ada yang mau ditanyakan nggak dengan terkait sama KKP itu, teman-teman? Ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan KKP itu? Izin bertanya, Pak. Ya, monggo, Mas. Untuk KKP itu nanti tuh apakah formatnya tuh selalu sama, Pak? Misalkan yang di B3 itu. Kan kemarin kan yang misalkan ini Mas siapa yang bertanya ya? Ya, Pak. Sorry, Mas Firman. Iya. Oh iya, Mas Firman, gimana Mas Firman? Untuk format KKP itu apakah bisa selalu sama atau bisa beda-beda, Pak? Sebentar, saya pengen tahu KKP itu kan sebenarnya ada yang memang format baku ya. Ya, yang atas itu kan yang boleh kita rubah, maksudnya bukan diberubah, memang itu nggak standar bakunya nggak diatur, itu hanya isinya. Ya, isi itu yang tengah-tengah loh, Mas. Yang atas, judul atas yang ada logo Kementerian Keuangan, ya Direktorat Jenderal Pajak, sama KPP atau direktorat mana itu baku. Kemudian listnya, ini saya tunjukkan lagi lah ya, mumpung kita masih KKP ini. Nah, ini ya. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini standar baku teman-teman. Atasnya ini yang ada Kementerian Keuangan sampai dengan ini standar baku teman. Ini tuh harus ada, judulnya ini harus ada, ini kertas kerjanya harus ada. Karena ini apa? Ini berarti yang mengeluarkan teman-teman. Ya, yang mengeluarkan KKP ini berarti bisa tahu di sini. Gitu ya. Nah, nama wajib pajak pasti harus ada lah. Nggak mungkin Anda punya angka, tapi nggak tahu siapa yang diperiksa. Ini kan nggak wajar ya. Nah, ini harus ada, standar depan ini ada. Nah, tengahnya ini macam-macam teman-teman. Nah, kayak KKP ini sendiri dia merinci nih di sini. Ya kan? Ada yang seperti kemarin kita punya. Ada. Nah, tengahnya ini kok ini macam-macam teman-teman. Ini tengah-tengahnya ini tergantung dari pemeriksa. Yang pasti tengah atasnya tadi sudah kita bahas, bawahnya itu harus ada ini teman-teman. Paraf tanda tangannya harus ada sama indeks ini teman-teman. Ini wajib ada. Isi tengah ini yang boleh
tergantung pemeriksanya. Kemarin kalau sempat kita terkait dengan diskusi itu, ya, yang terkait sama diskusi itu ya, diskusi itu kan terkait sama B7 ya, B7 itu B7 dan B8, koreksi fiskal positif dan negatif. Di dalam koreksi fiskal positif dan negatif itu ya, itu kan ada yang kita macam-macam ya, ada yang memang kita koreksi semuanya di KKP masing-masing, ada yang sekaligus di B7, ya kan? Karena apa, itu bagian dari tengah isinya. Nah, kalau bagian atas sama bagian bawah itu baku sudah, nggak bisa dirubah. Itu yang mau ditanyakan tadi apa ya, Mas? Yang bentuk tengahnya, apakah harus bisa baku atau enggak? Jadi kan misal yang B3 itu Pak, kan misal ada B31, B32 sampai misalkan lebih. Nah itu kalau misalkan beda antara, kan jawaban saya tuh kemarin ada yang sedikit beda, itu apakah boleh atau harus sama semua Pak? Ke masing-masing pemeriksa punya style. Jadi kalau misalkan KKP B3 itu berarti kan KKP rinci dari induk. Ya, rinciannya. Tapi rincian itu punya sub lagi. Ya, subnya apa? B31. B31 punya sub lagi, B311. Nah, kebutuhan akan sub-sub ini, sub-sub KKP ini, apakah sejauh mana teman-teman membutuhkannya? Biasanya sub-sub ini adalah data-data yang perlu dirinci dan memang harus dijelaskan. Tapi kalau soal, biasanya kan tidak sampai detail banget. Nah, boleh nggak kami menguji sampai B3 saja, Pak? Maksudnya semua di B3. Nggak perlu ada B311, B31 maupun B311. Ya sah-sah saja kalau seandainya data simple. Gitu ya. Jadi saya juga nggak mengharuskan. Kalau memang datanya simple, cukup sampai di B3 saja, nggak perlu dirinci lagi sampai ada subnya, ya udah nggak perlu. Tapi kalau misalkan offset, ternyata di soal itu, ini kita bicara soal ya, bukan praktek ya. Kalau praktek kan semuanya pasti ada sub-sub itu. Ya, dan tergantung wajib pajak seberapa jauh dia punya data banyak datanya. Nah, tapi kalau di soal, biasanya kan omset itu mendetail biasanya ya. Omset itu mendetail dan biasanya omset itu perlu dilakukan pengujian. Sehingga nggak akan mungkin KKP B1. Pasti ada B11-nya. Kenapa B1 itu adalah resume dari unsur-unsur. Sub-unsur nanti akan mendetailkan terkait dengan apa? Anda menguji dengan ekualisasi kah? Anda menguji dengan cara apa namanya? Pengujian arus piutang kah? Berarti kalau Anda dua melakukan pengujian, berarti ada B11, B11, B12. B11 itu adalah untuk pengujian atas ekualisasi, B12 atas pengujian arus piutang. Nah, hasil dua pengujian ini berbeda, Pak. Saling tumpang tindih, Pak. Mana yang mau dipakai? Misalkan pengujian ekualisasi ada selisih 100 juta. Pengujian atas menggunakan arus piutang menghasilkan 300 juta. Mana, Pak, yang mau diuji? Maka nanti yang Anda masukkan, tapi dua KKP tetap dibuat ya. KKP tetap dibuat, tetapi ketika Anda mau mengasukkan KKP B1 ini, itu biasanya pemeriksa memakai temuan yang paling kuat dan nilai yang gede. Jadi memakai uji arus piutang. Maka di sini di uraian penjelasan ini disampaikan. Pemeriksa melakukan dua hasil pengujian, yaitu arus piutang, ekualisasi di B11 dan arus piutang di B12, dan berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh fakta bahwasanya hasil koreksinya paling besar adalah menggunakan uji arus piutang. Arus piutang itu senilai 300 juta. Dan buktinya kuat sehingga pemeriksa menggunakan arus piutang. Maka di sini digunakanlah 300 juta. Ya. Gitu ya, Mas ya. Jadi sub-unsur sub KKP itu dibutuhkan kalau memang menggunakan data. Tapi kalau nggak ada data nggak perlu ada capek-capek. Ya. Oke. Ada lagi teman-teman?
Ada lagi yang pengen ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Monggo. Berarti selama datanya ada, misal tidak ada koreksi tetap dirinci ya, Pak? Oh, tetap. KKP-nya. Tetap. Itu kan salah satu teman-teman sudah memastikan data itu sudah teman-teman uji. Itulah fungsinya KKP. Yang tadinya coret-coretan di kertas dimasukkan ke dalam bentuk format namanya KKP. Coret-coretan yang formal. Gitu ya. Kenapa? Karena dia punya landasan hukum. Kalau selama ini kan teman-teman nyoret-nyoret itu di kertas tuh, gitu kan. Oh, sekian lah pajaknya kan gitu ya. Kalau itu bentuk bakunya teman-teman. Jadi masuk ke sana. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya ada. Untuk Mbak Aulia tadi yang sakit ya, nggak apa-apa, istirahat saja. Nanti dikabarin minggu depan ya, kalau masih dalam tahap penyembuhan nggak usah ikut juga, nggak apa-apa. Tapi moga-moga tidak terlalu lama dan bisa sembuh segera. Dan saya berharap teman-teman gini ya, teman-teman ini di masa akhir ya, di masa akhir itu saya nggak tahu, tapi saya berpikir harusnya sudah berpikir tentang bagaimana belajar rileks dan fungsi dari belajar itu bukan sebuah pressure, tetapi bagaimana teman-teman menambah ilmu ya, menguatkan teman-teman. Jadi tidak ada pressure, yang adalah passion ya. Itu yang saya inginkan. Kalau pressure, teman-teman nggak akan pernah masuk ilmunya. Tapi kalau passion, teman-teman bagaimana pengen tahu. Saya jujur, saya kemarin itu di klub, tadi juga masih ada background-nya ya, di PPATK, di klub via Zoom 3 hari kemarin itu. Makanya saya kemarin nggak bisa, teman-teman yang kelas 6-10, saya geser hari ini juga. Gitu ya. Karena konteksnya satu, teman-teman. Saya melihat itu senang. Di sana itu saya diklat dengan para senior-senior. Usianya mungkin bisa jadi udah kayak orang tua saya. Ya, usia mereka tuh sudah sampai 60 tahun. Ada yang 65 tahun, karena yang ikut itu yang terutama dari Pusdiklat Pajak itu udah Widya Suara Utama. Widya Suara Utama sama Widya Suara Madya. Ya. Tapi semangat mereka itu cukup tinggi sekali. Sampai mereka bertanya, membaca dan sebagainya gitu. Dan bahkan ada yang pretestnya, post testnya sampai 100 nilainya dari mereka. Saya appreciate itu. Bayangin usia 60, 65 itu mereka semangat belajar. Bahkan ada salah satu Widya Suara Utama di situ langsung WA saya, pengen, yuk Mas kita buat modul tentang cryptocurrency. Itu jadi Anda masih jauh, masih muda sekali. Jadi makanya saya bilang jangan belajar berdasarkan pressure, tapi belajar berdasarkan passion. Nggak akan rugi gitu. Ya. Anggap itu sebuah investasi. Gitu ya. Jadi kalau Anda cuma sekedar ngikut zoom-zooman saya aja, karena itu sebuah paksaan, sayang gitu. Ya. Jadi bagaimana Anda bisa passion, jadi Anda memang betul-betul menggali di sana. Daripada Anda harus nanti suatu saat mendapatkan ilmu itu dan itu sudah lewat, sayang. Ya. Itu aja sih. Jadi ya belajarlah terus, nggak ada hentinya. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan teman-teman, mungkin hari ini saya cukupkan. Nah, semoga sehat-sehat selalu untuk Mbak Aulia yang sedang sakit, semoga dimudahkan dan cepat sembuh. Ya. Saya sudahi hari pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih ya.